Sobat Revolista, cita-cita kembali ke UUD 45 teks asli atau lebih tepatnya UUD 45 naskah 18 Agustus 1945 memang bukan hanya disuarakan gerakan KMBI saja, tapi juga sudah disuarakan oleh banyak pihak. Bahkan dari kalangan elit politik pun sudah ada yang menyuarakannya. Misalkan saja PDI Perjuangan, Gerindra, dan baru-baru ini Ketua DPD Lanyala Mataliti pun bercita-cita yang sama. Memang rata-rata mereka yang menginginkan kembalinya UUD 45 ke versi aslinya di tahun 1945 itu berasal dari generasi lama, yaitu mereka yang pernah merasakan hidup di zaman Orde Baru bahkan Orde Lama. Sementara bagi generasi milenial atau Gen Z cenderung tidak setuju dengan gagasan ini. Mereka menyebutnya sebagai sebuah kemunduran demokrasi atau kembali ke era Orde Baru. Ya, kembali ke era Orde Baru. Apakah kecurigaan tersebut benar adanya? Ya, kalau menilik lebih dalam dari apa yang generasi lama inginkan di balik cita-cita kembali ke UUD 45 asli tersebut, ya memang tidak salah jika generasi muda menjadi skeptis dan khawatir akan kembalinya era Orde Baru 2.0. Walau kata sebagian orang sih emang udah rada-rada balik ya. Pemilihan presiden lewat MPR yang didominasi oleh orang-orang DPR mau tidak mau memang mengingatkan kita kembali pada era Presiden Soeharto yang selalu terpilih secara aklamasi. Itu MPR apa perpaduan suara ya? Jadi inget lagunya Bang Iwan? Pilpres seperti itulah yang didamba-dambakan pihak-pihak yang menginginkan kembalinya UUD 45 versi asli. Apakah itu ide yang baik atau buruk? Jawabannya ya tergantung sikon dong. Dan kita harus memikirkan relevansinya dengan perkembangan zaman. Baiklah, coba kita bayangkan andaikan UUD 45 ini kelak dikembalikan pada versi aslinya dan kemudian Pilpres dilakukan lagi lewat MPR. Sehingga kata mereka ini menekan kos politik, baik kos material maupun sosial, dan bisa menekan pengaruh oligarki katanya. Apa benar begitu? Jika Pilpres dikembalikan ke MPR, ingatlah bahwa MPR itu berisikan DPR dan DPD. Siapakah pejabat-pejabat DPR kita? Mereka adalah orang-orang partai yang saat ini juga menjadi problematika bagi bangsa ini. DPR dan pabrik penghasilnya, yaitu partai politik, adalah salah satu dari beberapa institusi kenegaraan yang saat ini tingkat kepercayaannya oleh rakyat sangat rendah. Coba tanyakan saja kepada generasi muda kita, seberapa besar mereka mempercayai partai-partai politik? Channel KMBI ini sudah seringkali mengangkat video interview generasi muda tentang seberapa besar tingkat kepercayaan mereka terhadap partai politik. Dan jangan kaget jika angka ketidakpercayaan dan ketidakpedulian mereka bisa mencapai 80%. Maka jangan heran juga kalau banyak generasi muda yang menolak Pilpres dikembalikan lagi ke MPR. Walau mereka tahu bahwa kos politik pesta demokrasi ini sangat tinggi dan menyuburkan korupsi. Bagi mereka itu biar saja, yang penting hak pilih mereka tidak diserahkan kepada pejabat-pejabat DPR yang di mata mereka korup dan sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kami sudah sering jelaskan di channel ini bahwa untuk menjadikan negeri ini lebih baik ke depannya, bukan hanya kita harus memilih sosok presiden yang berkualitas, tapi juga pejabat-pejabat tinggi lain termasuk DPR. Negeri ini membutuhkan legislator-legislator yang hebat untuk menghasilkan undang-undang secara produktif dan berkualitas, juga sebagai kekuatan penyeimbang eksekutif. Maka cita-cita kembali ke UUD 45 teks asli menurut gagasan KMBI bukan sekedar memikirkan tentang tata pelaksanaan Pilpres saja, tapi juga Pileg. Kami sepakat bahwa Pilpres memang harus dikembalikan ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana amanat pasal 1 ayat 2. Namun kita juga harus pastikan MPR memang berisikan wakil-wakil rakyat yang benar-benar wakil rakyat. Bukan sekedar politisi-politisi partai yang terpilihnya juga melalui pileg yang mahal biayanya dan syarat dengan lobi-lobi dan kecurangan. Kami bercita-cita mengembalikan MPR pada fitrahnya sebagai lembaga bangsa dan lembaga tertinggi negara yang terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, di mana DPR dan utusan daerah nantinya akan berasal dari perwakilan lumbung-lumbung dari Sabang sampai Merauke. Apa itu lumbung? Lumbung nantinya akan diproyeksikan sebagai pengganti partai politik jika suatu saat partai-partai tersebut pada akhirnya tumbang. Ketika generasi muda sudah tidak mau memilih mereka lagi dan sudah tidak mau bergabung ke dalam partai. Untuk gagasan lengkapnya, Anda bisa tonton kembali episode 9, Bagaimana Jika Indonesia Tanpa Partai. So, keinginan untuk kembali ke UUD 45 asli yang muncul dari beberapa golongan yang mayoritas orang-orang tua itu tentu saja berbeda dengan konsep kembali ke UUD 45 ala KMBI. Tentu saja, jika cita-cita tersebut diartikan sebagai Pilpres atau Pilkada lewat DPR, maka itu sangatlah ala Orde Baru.
Sementara KMBI memiliki perbedaan konsep yang lebih detail. Kami tidak menginginkan kembalinya UUD 45 teks awal secara keseluruhan seperti versi tahun 1945. Ada beberapa pasal jika memang harus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman, biarlah itu terjadi. Seperti pembatasan jabatan presiden misalnya. Tentu Indonesia tidak selalu membutuhkan presiden yang jabatannya bisa sampai puluhan tahun, bukan? Yang ngompor-ngomporin ide presiden 3 periode, jangan baper loh ya. Maka secara umum cita-cita kembali ke UUD 45 versi KMBI adalah 1. Kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Kedua, diberlakukannya kembali GBHN sebagai manifestasi politik kerakyatan. Ketiga, dicabutnya pemilihan langsung untuk diganti dengan sistem permusyawaratan perwakilan sesuai falsafah sila 4 Pancasila. Dan tentu saja gagasan masa depan kami adalah menggantikan sistem kepartaian yang semakin tidak dipercayai rakyat dengan sistem lumbung yang lebih pasti bisa mewadahi kepentingan rakyat sekaligus menjadi lumbung database yang sangat bermanfaat bagi negara. So, jangan lagi yang beranggapan bahwa gerakan kembali menjadi bangsa Indonesia seolah-olah ingin mengajak rakyat Indonesia untuk kembali ke Orde Baru. Itu salah besar. Justru, gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia adalah gagasan visioner yang selaras dengan fitrah manusia zaman modern. Jika sistem demokrasi ala barat saat ini disebut-sebut sebagai the modern civilization, maka sistem kerakyatan dengan falsafah Pancasila sesungguhnya adalah the postmodern civilization. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.